Pernah nggak sih kamu ngerasa aneh? Kita sekolah 12 tahun lebih, bahkan lanjut kuliah. Ngapalin rumus, teori, sejarah, segala macam hal yang katanya penting banget buat masa depan. Tapi anehnya, pas udah masuk ke dunia nyata, semua itu kayak nggak terlalu berguna. Nggak ada guru yang ngajarin cara menghadapi tekanan hidup, cara berkomunikasi waktu disalahpahami, cara bangkit setelah gagal, atau bahkan cara menghadapi diri sendiri saat ngerasa hancur. Kita tumbuh di sistem yang ngajarin gimana caranya menjawab soal ujian, tapi nggak pernah ngajarin gimana caranya menjawab kehidupan. Dan disitulah banyak orang mulai ngerasa hilang arah. Lulus, tapi bingung mau ngapain. Punya gelar, tapi nggak punya arah hidup. Capek, tapi nggak tahu untuk apa semua ini. Lucunya, hal-hal paling penting justru nggak pernah diajarin. Nggak ada pelajaran tentang cara memahami orang lain, nggak ada kelas tentang cara mengatur emosi, dan nggak ada ujian tentang bagaimana menghadapi kegagalan. Padahal, semua itu yang nantinya nentuin seberapa kuat kamu bisa bertahan di dunia nyata. Dunia luar nggak peduli kamu apal rumus apa, tapi dia bakal terus nguji apakah kamu cukup tangguh untuk berdiri lagi waktu segalanya nggak sesuai rencana. Dan di titik itulah, banyak orang baru sadar, sekolah bukan tempat belajar tentang hidup, tapi cuma tempat belajar tentang bagaimana seharusnya kita hidup menurut sistem. Padahal realitanya, hidup jauh lebih rumit dari sekedar nilai dan ranking. Nah, di video kali ini, aku bakal bahas 5 keterampilan penting yang nggak pernah diajarin di sekolah, tapi justru menentukan masa depan kamu di dunia nyata. Dan percayalah, kalau kamu ngerti ini, cara pandangmu tentang pendidikan bakal berubah total. Sebelum lanjut, bantu dukung channel bernuansa ini biar bisa terus berkembang dan berbagi makna. Klik tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe kalau kamu juga ngerasa hal yang sama. Karena di sini, kita bukan cuma belajar teori, tapi belajar tentang cara bertahan dan tumbuh di dunia yang sesungguhnya. Sekarang, pertanyaannya, kalau sekolah nggak ngajarin ini semua, lalu siapa yang seharusnya ngajarin kita tentang kehidupan? Masalahnya, sistem pendidikan kita memang dibangun buat mencetak orang pintar, tapi bukan orang yang siap menghadapi hidup. Kita diajarin cara menghafal, bukan cara memahami. Diarahkan untuk mencari nilai tinggi, bukan nilai diri. Dan sejak kecil, tanpa sadar kita dipaksa percaya bahwa keberhasilan itu cuma bisa diukur lewat angka dan gelar. Padahal, begitu keluar dari sekolah, dunia nyata punya bahasa yang berbeda. Nggak ada lagi rapor, tapi ada target. Nggak ada lagi guru yang nuntun, tapi ada atasan yang menuntut. Dan nggak ada lagi remedial, tapi ada konsekuensi yang nyata. Kita tumbuh di lingkungan yang memuji kepintaran, tapi jarang sekali mengajarkan ketangguhan, empati, komunikasi, dan adaptasi. Padahal itu justru mata pelajaran utama dalam kehidupan. Banyak orang yang akhirnya tumbuh jadi generasi yang pinter banget di kepala, tapi lemah banget di mental. Jago ngerjain soal, tapi bingung ngerjain hidupnya sendiri. Nggak punya keterampilan sosial, nggak tahu gimana mengelola stres, bahkan nggak ngerti cara ngomong dengan percaya diri di depan orang lain. Dan ironisnya, itu bukan salah mereka, tapi karena nggak ada yang pernah ngajarin hal-hal itu. Sekolah ngajarin kita gimana caranya dapat pekerjaan, tapi nggak pernah ngajarin gimana caranya membangun karir. Ngajarin kita rumus ekonomi, tapi nggak pernah ngajarin gimana cara ngatur uang sendiri. Ngajarin kita teori komunikasi, tapi nggak pernah ngajarin gimana caranya benar-benar didengar. Inilah kenapa topik ini penting banget. Karena saat kamu sadar bahwa dunia nyata menuntut lebih dari sekedar nilai, kamu bakal mulai belajar hal-hal yang seharusnya kamu pelajari dari dulu, bukan dari buku, tapi dari pengalaman, kegagalan, dan interaksi dengan manusia lain. Jadi kalau kamu pernah ngerasa bingung kenapa hidup ini terasa sulit, padahal kamu udah pintar, tenang, kamu nggak sendiri. Bukan kamu yang salah, cuma sistemnya yang lupa ngajarin kita bagaimana caranya jadi manusia seutuhnya. Sebelum kita ngomongin 5 keterampilan itu satu persatu, ada satu hal penting yang harus kamu pahami dulu. Dunia nyata itu bukan tentang siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling bisa. Karena di luar sana, teori nggak lagi jadi penyelamat. Yang penting bukan seberapa banyak kamu hafal, tapi seberapa cepat kamu bisa menyesuaikan diri saat keadaan berubah. Dan perubahan itu sekarang datangnya lebih cepat dari apapun yang diajarkan di sekolah. Coba pikir, di kampus kamu bisa belajar satu teori selama berbulan-bulan, tapi di dunia kerja kamu bisa diminta ubah seluruh strategi dalam satu hari. Di kelas ada buku panduan yang jelas, tapi di dunia nyata yang kamu hadapi adalah manusia dengan emosi, ego, dan keinginan berbeda-beda. Makanya, kunci bertahan di dunia nyata bukan cuma IQ tinggi, tapi EQ, kecerdasan emosional, kemampuan buat mengelola emosi, membaca situasi, dan tetap tenang ketika segalanya nggak sesuai rencana. Itulah yang bikin seseorang bisa dipercaya, dihormati, dan berkembang.
Prinsip ini sederhana tapi sering banget dilupakan. Hidup bukan soal jadi yang paling pintar, tapi jadi yang paling adaptif. Kamu boleh punya IPK 4,0, tapi kalau kamu nggak bisa kerja sama dengan orang lain, nggak bisa menerima kritik, atau nggak bisa bangkit waktu gagal, maka pengetahuanmu cuma akan jadi tumpukan teori tanpa arah. Dan disinilah bedanya dunia sekolah dengan dunia nyata. Sekolah ngajarin kamu buat takut salah. Dunia nyata justru menuntut kamu buat berani salah supaya bisa belajar. Kita tumbuh di sistem yang menilai kesalahan sebagai kegagalan, padahal justru dari kesalahanlah keterampilan hidup tumbuh. Jadi sebelum kamu mulai belajar tentang 5 keterampilan penting itu, pegang dulu satu prinsip ini. Berhenti jadi manusia yang hanya pintar, jadilah manusia yang siap belajar. Karena pada akhirnya, bukan pengetahuan yang menyelamatkanmu, tapi kemampuan untuk terus bertumbuh. Bahkan ketika kamu nggak tahu harus mulai dari mana. 5 keterampilan yang tak pernah diajarkan di sekolah, tapi dibutuhkan di dunia nyata. Pertama, kemampuan mengelola emosi. Sekolah ngajarin kita cara menjawab soal, tapi nggak pernah ngajarin gimana menghadapi rasa takut, gagal, cemas, atau kehilangan arah. Padahal dunia nyata adalah tempat di mana kamu harus tetap tenang meskipun segalanya nggak berjalan sesuai rencana. Kecerdasan emosional bukan cuma tentang menahan amarah, tapi tentang mengenali dirimu sendiri. Kapan kamu lelah, kapan kamu butuh istirahat, dan kapan kamu harus terus maju. Di dunia kerja, orang dengan IQ tinggi sering lebih sukses daripada mereka yang cuma mengandalkan IQ. Karena yang bisa bertahan bukan yang paling pinter, tapi yang paling stabil. Kedua, kemampuan komunikasi. Lucunya, kita sering disuruh presentasi, tapi nggak pernah benar-benar diajarkan gimana menyampaikan pesan dengan makna. Padahal di dunia nyata, semua hal tergantung dari cara kamu berbicara dan mendengar. Komunikasi bukan cuma soal berbicara lancar, tapi juga memahami emosi orang lain. Bisa menjelaskan ide dengan jelas, membuat orang merasa didengar, dan menyampaikan perbedaan tanpa membuat konflik. Itu keterampilan mahal, dan seringkali yang menentukan apakah kamu didengar atau diabaikan. Ketiga, kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Sekolah sering kasih kita jawaban, tapi jarang ngajarin cara menemukan pertanyaan yang tepat. Padahal hidup penuh dengan hal yang gak punya kunci jawaban. Kamu butuh kemampuan buat menganalisis situasi, memahami akar masalah, dan mencari solusi kreatif. Orang yang bisa berpikir kritis itu kayak air, bisa menyesuaikan diri dengan bentuk wadah apapun, tapi tetap punya arah sendiri. Keempat, kemampuan mengatur keuangan dan waktu. Dua hal ini mungkin terlihat sederhana, tapi inilah yang paling sering bikin orang dewasa stres. Kita diajarin rumus bunga majemuk, tapi nggak pernah diajarin gimana menabung, investasi, atau bahkan mengatur pengeluaran bulanan. Kita juga nggak pernah diajarkan cara menentukan prioritas hidup. Padahal, waktu dan uang itu dua sumber daya yang kalau salah kelola, kamu bisa kehilangan keduanya sekaligus. Mengatur keuangan itu bukan cuma jadi kaya, tapi tentang punya kendali atas hidupmu sendiri. Dan terakhir, kemampuan membangun hubungan dan kolaborasi. Dunia nyata nggak bisa dijalani sendirian. Sekuat apapun kamu tetap butuh orang lain. Tapi hubungan itu nggak datang otomatis. Kamu harus belajar memahami perbedaan, menghargai proses, dan menjaga kepercayaan. Kolaborasi adalah keterampilan yang tumbuh dari empati bukan ambisi semata. Karena di dunia nyata, yang sukses bukan orang yang berjalan paling cepat, tapi yang bisa berjalan paling jauh bersama orang lain. 5 keterampilan ini adalah mata pelajaran yang seharusnya diajarkan sejak kita kecil. Dan begitu kamu mulai mempelajarinya, kamu akan sadar, selama ini yang bikin hidup terasa berat bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu baru sekarang belajar hal-hal yang sebenarnya paling penting. Lucunya, setelah kita tumbuh dewasa, baru kita sadar hidup itu bukan ujian yang bisa dihafalkan jawabannya. Nggak ada kisi-kisi, nggak ada remedial, dan nggak ada guru yang bakal kasih tahu kapan waktunya kamu berhasil. Semuanya harus kamu temukan sendiri, pelan-pelan, lewat rasa gagal, bingung, dan bahkan kehilangan arah. Dan disitulah 5 keterampilan tadi mulai terasa nyata. Karena setiap kali kamu jatuh, kamu butuh kecerdasan emosional untuk bangkit. Setiap kali kamu berhadapan dengan orang lain, kamu butuh kemampuan komunikasi untuk tetap terhubung. Setiap kali hidup ngasih masalah baru, kamu butuh pikiran kritis untuk mencari jalan keluar. Setiap kali kamu kehilangan arah,
Kamu butuh kendali atas waktu dan keuanganmu supaya tetap bisa bertahan. Dan di tengah semua itu, kamu akan sadar, hidup ternyata nggak pernah tentang menang sendirian, tapi tentang tumbuh bersama. Sekolah memberi kita pengetahuan, tapi dunia nyata mengajarkan kita kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu nggak lahir dari nilai bagus atau penghargaan, tapi dari kemampuan untuk tetap manusiawi, meski hidup nggak selalu adil. Jadi kalau hari ini kamu merasa hidupmu belum sebaik yang kamu bayangkan, nggak apa-apa. Mungkin kamu cuma sedang belajar pelajaran yang nggak pernah diajarkan di sekolah. Pelajaran tentang bertahan, memahami, dan menerima. Karena sesungguhnya hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai di garis akhir, tapi siapa yang bisa menikmati perjalanan tanpa kehilangan arah dan makna. Dan ketika kamu mulai melihat hidup seperti itu, setiap kesulitan berubah jadi guru, setiap kegagalan jadi bahan bakar, dan setiap hari jadi kesempatan untuk tumbuh sedikit lebih baik dari kemarin. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa belum berhasil seperti yang kamu harapkan, coba tenang sebentar dan lihat dari sisi lain. Mungkin kamu cuma sedang belajar hal-hal yang sebenarnya paling penting, hal-hal yang gak pernah diajarkan di sekolah, tentang cara memahami diri sendiri, cara bertahan saat gagal, dan cara tetap jadi manusia yang punya arah meski dunia terus berubah. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat punya gelar, tapi siapa yang paling paham makna dari setiap langkahnya. Dan kalau kamu masih berproses hari ini, percayalah, itu bukan tanda kamu tertinggal, tapi tanda kamu sedang tumbuh. Kalau video ini bikin kamu sedikit mikir, sedikit merasa, iya juga ya, berarti kamu udah mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dan itu langkah pertama menuju perubahan yang lebih besar. Jadi sebelum kamu tutup video ini, coba bantu channel ini tumbuh juga. Klik tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, biar kamu gak ketinggalan pembahasan reflektif lain tentang hal-hal yang sering kita alami, tapi jarang kita sadari. Karena di sini kita belajar, bukan cuma untuk jadi pinter, tapi untuk jadi lebih sadar dan lebih manusiawi. Sampai ketemu di video selanjutnya, tempat kita sama-sama belajar hal-hal yang gak pernah diajarkan di sekolah, tapi justru paling penting di kehidupan.